ibadah sekolah minggu kawan. Nah, kalian udah pada mandi, udah pada sarapan kan? Nah, yuk sekarang kita semuanya untuk bangkit berdiri karena kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bersambung pujian kita, oh sukacitaku. Semuanya pakai gerakannya ya. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam. Hore! Yeay, semuanya pada hari ini pada sukacita semuanya, amin. Nah, sekarang kita mau sambung pujian kita KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman
seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi minta semuanya duduk kembali. Kita mau serius tentang hadirat Tuhan. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau tutup mata kita, karena kita mau serius mendengarkan firman Tuhan. Besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau lebih serius lagi. Kita semuanya nggak ada lagi yang tengah ini, karena nggak ada lagi yang bercanda, karena kita mau serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pita bagi kami semua, dan firman Tuhan itu terang bagi jalan-jalan kita semua. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku kunindakan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga sehat selalu ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi udah nyanyi ya buat muji-muji nama Tuhan ya. Nah, Cici Indah tadi Cici Indah semangat banget nyanyinya. Wah, Cici Indah di mana tuh ya kira-kira ya? Udah keluar gitu. Enak ya, kayak seru ya. Nah, adik-adik boleh keluar, tapi harus menggunakan protokol-protokol kesehatan. Contohnya menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan hand sanitizer. Tapi adik-adik lebih baik di rumah aja ya, biar kita terjaga, terhindar dari virus corona. Dan adik-adik jangan lupa tetap minum air putih 8 gelas per hari untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh kita adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biasanya kita ngapain dulu? Biasanya ngapain dulu? Iya dong, kita harus berdoa terlebih dahulu ya adik-adik semuanya. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita, semuanya ikuti Ciopi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah online Tuhan. Tuhan, kiranya Kau pimpin firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau siapkan telinga kami, hati kami menerima kebenaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam setiap hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau ngajak kalian untuk pergi ke pesta. Cici mau ngajak kalian pergi ke pesta nih adik-adik, udah lama kan. Nah, pestanya ada deh. Pokoknya Cici mau ngajak kalian pergi ke pesta. Tapi sebab itu Cici mau ganti kostum dulu, mau pergi ke pesta nih adik-adik. Oke, Cici akan ganti kostum dulu ya. Tungguin, oke? Wah, Ciopi udah ganti kostum nih adik-adik. Udah pakai anting, udah pakai tas, udah ready nih kita buat kondangan. Yuk kita pergi ke pesta. Tapi nah dulu, sebelum kita pergi ke pesta, kita mau buka firman Tuhan dulu. Karena pestanya ini ada di firman Tuhan adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya dulu yuk. Alkitabnya itu ada di Yohanes 2 ayat 1-11 dengan judul perikopnya perkawinan di Kana. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau pergi ke pesta yang ada di Kana adik-adik. Yuk ikut Cici yuk. Wah, adik-adik, aku udah sampai nih di pesta Kana. Nah, adik-adik, biasanya ya kalau kita kondangan atau datang ke pesta nih, adik-adik pasti apa? Pasti ada banyak makanan kan, banyak minuman. Nah, biasanya juga Cici kalau ikut ke pesta pernikahan nih ya, Cici akan cari pondokan yang ada es krimnya adik-adik. Nah, tapi kan karena di Kana kan nggak ada es krimnya ya. Nah, nggak apa-apa deh, aku makan yang lain aja. Dan adik-adik, tahu gak Cici perginya sama siapa? Nah, Cici perginya ada di sini ada gambarnya, ada sama ibunya Tuhan Yesus, ada murid-muridnya Tuhan Yesus, dan ada Tuhan Yesusnya juga adik-adik. Nah, aku mau cari makan dulu. Cici mau cari makanan dulu. Ada nih makanannya nih. Yuk makan dulu yuk adik-adik yuk. Enak ya. Ada pengantinnya juga. Enak.
Habis makan, tapi kok aku nggak dapet air minum ya? Kok minumnya nggak ada ya? Anggurnya biasa kan kalau di kanan tuh ada anggur ya. Kok anggurnya nggak ada sini? Ntar udah. Kenapa tuh ya? Kenapa tuh? Oh, adik-adik, ternyata anggurnya itu habis adik-adik. Wah, dan adik-adik tahu gak sih? Ternyata Ibu Maria meminta bantuan Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu di pesta pernikahan ini adik-adik. Oke, ternyata ada berapa? Ada 6 tempayan. Coba ya kita hitung bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempayan yang harus diisi adik-adik. Nah, jadi adik-adik kita dengerin ceritanya dulu yuk. Oke adik-adik, tadi kan Cici udah makan dan Cici belum minum nih. Dan adik-adik ternyata anggurnya itu habis dong. Padahal ya adik-adik, tamunya tuh masih banyak tamu adik-adik. Tentunya pelayannya juga panik ya. Pelayannya panik, apalagi yang punya pesta panik banget adik-adik. Nah, ketika Ibu Maria mendengar itu semua, lalu Ibu Maria lihat kan pelayannya, mereka pada panik nih, semuanya pada takutan karena tamunya masih banyak adik-adik. Lalu Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus tolong melakukan sesuatu karena anggur di pesta ini telah habis gitu katanya. Nah, adik-adik tahu gak sih di firman Tuhannya ada berapa 6 tempayan? Ada di mana? Di ayat 6 itu dia bilang di situ ada 6 tempayan. Yuk adik-adik kita hitung yuk bareng-bareng yuk di sini yuk. Ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempayan yang apa? Yang harus diisi. Nah, adik-adik, Tuhan membantu gak sih kira-kira? Ya pasti dong. Tuhan Yesus yang sangat baik ya. Tuhan Yesus membantu untuk melakukan sesuatu dalam pernikahan itu adik-adik. Nah, adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Cici udah punya gelas yang isinya air putih. Dan Cici anggap saja ini tempayan. Nah, Cici punya gelas dan tempayan. Tuhan Yesus bilang di ini tempayan ya. Tuhan Yesus bilang ke pelayan-pelayannya, ikuti semuanya perintah saya. Dan Tuhan Yesus bilang isilah tempayan itu dengan air putih adik-adik. Maksudnya dengan ya air putih gitulah, pokoknya air lah ke dalam tempayan. Diisilah sampai diisi ke air tempayan. Terus Tuhan Yesus bilang apa lagi? Lalu sendoklah air yang dalam tempayan ini dan bagikanlah kepada para tamu dan hadirin. Oke, semuanya pada nyendok nih adik-adik. Tapi adik-adik tahu airnya udah berubah warna dong. Udah bukan air putih lagi, tapi udah menjadi air anggur adik-adik. Yuk kita cobain yuk airnya. Karena tadi habis makan dan belum minum. Tapi adik-adik beneran serius, jujur banget, ya ampun, ini tuh anggurnya enak banget adik-adik, serius enak banget, kalian harus cobain. Bener. Tapi bilang tamu-tamu di sana nih adik-adik bilang apa? Ternyata anggurnya enak banget, lebih enak dari yang tadi pertama kali disajikan gitu loh adik-adik. Wah, hebat banget kan. Di sana semuanya akan melanjutkan pestanya. Nah, gitu deh ceritanya adik-adik. Nah, adik-adik kayak gitu deh firman Tuhannya. Adik-adik, yuk kita siapin catatan kita. Cici akan memberikan 3 poin yang harus kalian catat dalam firman Tuhan ini. Oke, kalau udah disiapin. Nah, yang pertama adalah poin dari cerita ini adalah
kenapa sih Ci harus di pesta pernikahan, pesta perkawinan? Aku nggak paham Ci, kan kami masih anak-anak. Oke, Cici ganti ya konteksnya. Misalkan kayak gini, suatu pesta itu adalah suatu yang direncanakan adik-adik. Misalkan anak murid Cici nih, Yosua lagi merencanakan ulang tahunnya. Pasti semuanya itu mau sesuai dengan harapan kita, mau semuanya berjalan dengan lancar, baik, pokoknya yang bagus, Marco top deh gitu. Dia udah mesen nih makanan KFC banyak nih, biar makanan cukup pasti pesta. Tapi adik-adik, ketika pestanya jalan itu di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita harapkan. Ternyata tamu yang datang tuh lebih banyak dari makanan yang kita pesen adik-adik. Wah, panik dan akhirnya merasakan kekecewaan adik-adik kayak gitu. Jadi kalau ketika kita harapan kita enggak sesuai dengan ekspektasi adik-adik, itu adalah waktunya dimana kita harus kembali kepada Tuhan, dan dimana waktunya untuk kita tidak berdiri pada pendirian kita sendiri, tapi kita harus berdiri kepada pendiriannya Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan kita tanya, apa sih yang Tuhan rencanakan, apa sih yang Tuhan harapkan, apakah rencana dan harapan ini udah sesuai apa yang Tuhan mau, kayak gitu adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, ketika kita kecewa ataupun kita sedih karena nggak sesuai dengan harapan kita adik-adik, Tuhan ada untuk kalian. Tuhan ada untuk kalian. Tuhan tuh selalu ada sih, di saat kita senang, di saat kita sedih, Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, contohnya gini, di tadi kan pernikahannya kan karena masalah kan, anggurnya habis nih. Tapi kita lihat di sini konteksnya, wah ternyata Tuhan ada, Tuhan membantu pernikahan ini. Nah adik-adik untuk poin yang kedua adalah dimana ketika dalam kesulitan Tuhan hadir dalam hidup kita adik-adik. Bukan hanya dalam kesulitan aja adik-adik, saat kita sedih atau saat kita bahagia atau saat kita lagi merasakan apapun, Tuhan yang selalu hadir untuk kita. Cuman terkadang kita inget gak sih sama Tuhan? Tapi Cici yakin semua anak sekolah minggu GBI Kedaulatan selalu ingat, apapun yang sedang kita rasain, selalu ingat kalau Tuhan tuh ada dalam hidup kita, Tuhan tuh hadir dalam setiap hidup kita. Amin. Nah adik-adik, kalau di cerita dalam pernikahan ini kan dia kena masalah kan, semuanya gak sesuai dengan ekspektasi dia kan. Nah tapi apa kita lihat, Tuhan ada dalam permasalahan itu. Sama seperti hidup kita, saat kita sedih dalam masa kesulitan, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu konteksnya adik-adik. Oke, next adalah poin yang ketiga adik-adik. Apa kayak gue sini sih? Oke, next adalah poin yang ketiga adik-adik. Tahu gak sih, saat udah kan kita nggak sesuai dengan harapan kita nih, kita sedih, tapi kan Tuhan selalu menghibur kita kan, udah Tuhan. Nah adik-adik, yang ketiga adalah Tuhan selalu memberikan mujizat dalam hidup kita adik-adik. Dia selalu memberikan yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang ada di kepala kita nih. Sebenarnya kepala kita katanya menurut kita udah baik, tapi sebenarnya adik-adik, Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih baik lagi dari apa yang kalian bayangkan. Contohnya dari cerita ini adik-adik. Nah tadi kan dia minum anggur habis, terus kayak Tuhan memberikan mujizat mengubah mengubah air ini menjadi anggur. Dan ternyata anggurnya ini anggurnya terenak adik-adik dari sebelum-sebelumnya. Nah kayak gitu deh adik-adik cerita firman Tuhan, poin-poin firman Tuhan dalam hari-hari ini. Nah adik-adik, kayak gitu dari firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, semoga Cici berharap banget kalian bisa mendengarkan, melihat, dan melakukan firman Tuhan dimanapun kalian berada. Kalian harus tetap ingat, Tuhan selalu ada di hati kalian. Kalau kalian sedang sedih, kalian harus tetap berdoa dimanapun kalian berada. Dan selalu ingat, hari Minggu jam 9 pagi kita ada live streaming di YouTube GBI Kedaulatan. Jadi jangan sampai di skip ya adik-adik untuk setiap minggunya. Oh iya adik-adik, jangan lupa juga untuk share
ibadah kita ke teman-teman kalian, ke teman sekolah kalian, ke grup WA kalian, dan semuanya kalian harus share, kalian harus membagikan kebaikan dari firman Tuhan. Oke adik-adik, semoga firman ini dapat tertanam di hati kalian. Dadah, dadah, see you. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dah.